Oke, here we go. Halo Dewas, selamat pagi. Dimanapun, kapanpun kalian berada. Mulai lagi sama Abby guys. And I hope you guys sehat-sehat ya. Lahir batin tentunya ya. Pertama-tama apa ya? Aku mau bilang kayak kalian gak usah khawatir tentang isi video ini. It's not about me directly, maksudnya bukan tentang apa ya, bukan tentang project atau aktivitas stream lah ya, gak ada kaitannya sama, well I mean kita bukan mau ngebicarain hal itu lah. Pokoknya this is not about this project or me personally gitu ya. Ini cuma regular apa ya, ini tuh serius abis yang sangat serius, tapi ya you know lah how serious abis would go usually ya. Mungkin ini terdengar seperti rambling gitu ya, yang kayak apa ya, bisa beberapa topik sekaligus, terus kalian mungkin bingung kayak ini intinya apa gitu. But ya kalian gak usah fokus dulu ke intinya apa gitu ya, yang penting kalian kayak paham setiap bagian yang ngomongin aja gitu ya. Essentially kayak gitu sih. Soalnya kalau kita ngomongin serious abis tuh gimana ya, selain karena topiknya yang emang apa ya, kita bilang serius, I mean mendalam lah ya. Ya jadi kan kayak topik kayak gitu tuh sulit ya dibahas ya. Terus memang I guess that's kind of my signature mungkin. Kalian tahu sendiri, aku tuh apa ya, bawaan lah ya. Ini aku bisa tackle macam-macam topik kayak hampir sekaligus gitu ya, simultaneously gitu. Jadi mungkin kalian bakal pusing, but ya kayak aku bilang, kalian ya kalau pusing kalian dengerin per section aja gitu, kayak maksudnya kalau aku lagi ngomongin topik A gitu ya udah A dulu, aku lagi ngomongin topik B fokus ke B dulu ya. Kalian gak usah mikir kayak loh ini sambungan, ini nyambungnya gimana gitu, kok tiba-tiba jumping topik gitu ya. Yeah, because that's just natural lah ya. And I mean kayak banyak orang juga kayak gitu sih, cuman stylenya beda-beda ya. I mean ya, dan I mean kalau di aku stylenya begitu gitu. Apa ya, manusia tuh emang intinya ya namanya juga sangat macam-macam ya, maksudnya termasuk modelan komunikasi gitu dan lain-lain ya. Jadi ya yeah. Si intronya aja udah panjang ya. Anyway, well this is aku nggak tahu ini nanti videonya dirilis jam berapa. But ya nggak masalah sih kalian nontonnya jam berapapun. Intinya ini adalah serius abis yang topiknya macam 3 AM gitu loh, 3 AM stuff gitu ya. Akan hal-hal yang kayak semacam, mungkin kayak semacam pencerahan gitu loh, ilham mendadak gitu ya. Biasanya orang tuh kan ya di jam-jam sepi ya, tengah malam gitu kan, atau pas lagi boker gitu atau something gitu. Dan momen-momen ilham gitu tuh ya, momen-momen kayak seperti Wahyu tuh
Emang datangnya random kan. Ya, so that's why kayak aku tuh nggak selalu bisa doing serious abis live stream ya, karena emang ya gini, modelannya gini, terkadang tuh kayak momen ilham mendadak gitu ya, dan aku nggak selalu punya waktu yang tepat untuk nyampeinnya gitu. Oh, wait wait guys. Ya, yeah, I mean like kalau live stream kan pasti lebih sulit lagi ya. I mean kayak uh, harus live kan, harus secara langsung gitu. Aku nggak selalu punya waktu untuk bisa ngomong langsung. Nah, dan untuk recording video kayak gini pun juga aku nggak selalu punya kesempatan itu ya. Jadi ini I guess momen yang cukup beruntung. Yes. So jadi kita mau ngomong apa ya? What we gonna talk about? Speaking of momen yang sangat beruntung gitu ya, karena bisa record ini aja, bahkan aku kayak udah hampir beberapa jam dari momen ilham itu ya. Jadi I guess I hope aku masih kayak bisa nyampein intinya sebanyak mungkin gitu ya, ibarat fresh from the oven lah gitu, karena ya ini benar-benar penting gitu ya. Where do we stop? Aku tadi bilang ini emang bukan tentang projectku ya, projectku dan para kijang gitu ya di HQ tentang code abis ini gitu ya, bukan secara teknisnya gitu, tapi lebih ke kayak filosofinya lah ya, ada sedikit filosofinya di sini. Kalian tahu sendiri, serius abis awalnya dimulai dari apa ya? Kalau kalian udah lama ngikutin channelku sih tahu. Jadi itu tuh bermula dari keprihatinanku dan kawan-kawan ya tentang dunia lah ya, dunia yang kita tinggalin sekarang guys, dunia kita bersama aja ya. Kayak apa ya, prinsip hidup lah ya, prinsip hidup tuh ya emang biasa kan. Kalian pasti paham lah, apalagi kalau udah seusia aku gitu ya. Walaupun mungkin kalian belum seusia aku yang kayak nyampe ribuan tahun gini kan, aku Dewi Sekrekis. Oke, sorry, just kidding. Apa ya, kalau kalian udah seusia aku pasti paham lah ya konsep dualitas. Maksudnya hidup itu kan memang naturalnya gitu ya, selalu ada half, ada ke pair, kontra gitu kan, ada pro ada kontra, ada hitam ada putih, ada kiri ada kanan, pokoknya sepasang lah ya, ya kan. I mean konsep itu tuh anak TK juga tahu guys. Kita sebagai kecil juga diajarin kan, kita pakai sepatu, pakai sandal itu sepasang kiri kanan ya. So I mean this is not rocket science ya, ya kan deh, this is not rocket science. I mean kita nggak harus jadi orang yang super enlightened or something gitu buat kita bisa paham konsep dualitas. Jadi this is not exclusive thing guys, this is basic human goals life gitu ya, aturan dasar yang udah Tuhan ciptain buat kita gitu.
Ya, dan so so di zaman sekarang, well, I mean sebelum ngomong zaman sekarang, I mean kayak gini loh, konsep tadi ya, dualitas tadi itu kan hubungannya kayak ke moralitas ya. Berarti kan selalu ada pairnya ya, pasangannya gitu kan. Ada setan, ada malaikat, ada benar, ada salah. Nah ini baru kita masuk ke konsep moralitas kan, ya kan. Tuh maksudku. Nah, buat apa gitu manusia hidup tuh ada konsep moralitas gitu ya? Buat apa gitu, kayak ada aturan dualitas itu gitu? Kenapa Tuhan itu nggak nyiptain putih-putih aja gitu, hitam-hitam aja? Kenapa harus ada hitam dan putih terus jadi abu-abu gitu kan? Ya kita di sini bukan mau ngebahas filosofi itunya dulu ya. That's maybe for ada ke time gitu, atau mungkin nanti di later di video ini kalau aku ingat gitu ya. I have something to say about it. Tapi poinku yang mau aku bilang gitu, si aturan moralitas ini gitu ya kan, itu juga aturan dasar kita hidup diciptain jadi manusia gitu. Terus yang jadi masalah itu kan di zaman kita sekarang, kita hidup sekarang, dan zaman-zaman bocil-bocil yang di bawah kita gitu ya, atau orang-orang yang lebih tua daripada kita pun gitu, yang sedang kita jalani di masa ini gitu ya, yang bahkan mungkin beberapa puluh tahun ke belakang mungkin ya, I mean kalau kita buletin lah ya 50 tahun ke belakang gitu, atau 25 tahun ke belakang gitu ya, kita hidup di zaman yang, kalau kita ngomongin film lah ya, kita tuh lagi kayaknya lagi mendekati klimaks cerita deh, I mean ya kita belum di klimaks kehidupan sih, like ya kalau kalian orang beragama paham lah ya, maksudnya kejadiannya nanti gimana kan, klimaksnya kehidupan tuh di mana gitu. Tapi kita tuh ya mendekati itu gitu ya, yang suka disebut orang sebagai akhir zaman gitu. Kita tuh ya kita sedang menuju ke arah sana. Berarti nih ya lah ya posisinya gitu. Jadi kita kembali ke, ya that's why gitu, kenapa sekarang ini moral itu tuh jadi apa ya, this is our world gitu loh. Ini yang paling apa ya, kentara banget lah ya, terutama di zaman sekarang. Kalian tahu sendiri lah, moral itu mencakup urusan apa gitu ya dalam sehari-hari gitu kan. Bisa mulai dari cara mendapatkan uang gitu ya, terus gaya hidup lah, lain-lain sebagainya gitu ya, basic things kayak gitu lah ya, basically human needs, human behavior kayak gitu. Pokoknya moral itu mencakup ke situ kan, diantaranya gitu. Ya, dan di zaman kita sekarang tuh ya gitu, itu kayak lagi peak-peaknya gitu loh, kayak Dex Award tentang moral gitu ya. I mean dalam kehidupan manusia tuh perang itu selalu ada ya, kiasan ya perang ya. Secara pribadi atau secara kolektif sebagai manusia ya kayak gini gitu. Mungkin kalau zaman dulu tuh kan lebih ke perang fisik ya, kayak kalau sekarang kita ngomongin ya di Gaza ya gitu kan, perang fisik kayak gitu di Rusia gitu, perang fisik. Kalau dulu kan mungkin yang banyaknya perang fisik kayak gitu, tapi di zaman kita sekarang ini banyaknya perang simetris kalau ada istilahnya gitu, atau kayak perang yang bukan fisik gitu, tidak secara langsung tapi lebih ke kayak ke mental gitu, mental or spiritual, pokoknya hal-hal yang gak kelihatan tapi sebetulnya pengaruhnya besar juga gitu ke kita sebagai manusia gitu. Ya that's why kenapa kita kalau ngomongin moral itu jadi penting gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin moral ini juga sebetulnya hal yang sangat tricky ya, sulit ya, karena
manusia tuh memang tempatnya salah dan lupa ya kan katanya. Jadi gimana ya, susah buat ngomongin moral gitu, karena nggak ada manusia yang sempurna gitu. Semua manusia punya kesalahan gitu kan, punya kekurangan ya kan. Dan orang-orang yang berusaha mengingatkan gitu ya, atau ngomongin gitu ya tentang moral itu juga ujiannya paling berat guys. That's just the nature ya, karena orang yang ngomongin itu pasti harus bisa bertanggung jawab akan omongannya kan. Jadi gimana ya, satu sisi orang itu sebetulnya semua orang punya kewajiban ya kan? Saling mengingatkan untuk hal-hal kebaikan ya kan? Tapi satu sisi juga mengambil peran itu tuh juga berat guys, karena taruhan itu ya diri sendiri kan. Jadi sebetulnya ini ada topik yang ngeri-ngeri sedap gitu ya, maksudnya kalau untuk diterapkan secara massive scale gitu ya, maksudnya dalam bentuk publik ya, termasuk kayak proyek yang kulakukan ini kan hitungannya publik ya. Karena aku ngomong kayak gini bukan sekedar ke orang-orang yang aku kenal, tapi memang ini publik secara luas ya, siapapun bisa dengar kan. Tapi masalahnya gimana ya, masalahnya topik-topik dalam serius abis itu ya, atau perang yang tadi aku bilang tadi, intisarinya itu memang perang tentang moral guys. Jadi aku tuh sebetulnya bukan mau lecturing kalian secara personal satu-satu gitu ya ya tentang kehidupan kalian gitu. Aku tuh ngomongnya secara umum, secara general gitu kan, karena aku ngomongin prinsip dasar sebetulnya. Cuma memang dengan resiko ya, dengan resiko tetap ya, namanya manusia ya, kita kan nggak tahu ya. Dengan resiko tetap mungkin ada yang kesinggung secara personal, mungkin ya gitu kan, atau jadi nganggap aku tuh kayak orang yang anjir so suci banget si Ebi gitu ya, so suci banget nih Ebi dan kawan-kawan kuat Ebi gitu, bakat kijang nih ya, padahal bukan gitu ya. Man, I don't give a shit gitu ya kalau tentang hidup kalian pribadi gitu ya. Terserah gitu. As long as it doesn't affect me gitu kan. Ya hidup itu pilihan gitu. Hidup itu pilihan, kalian bertanggung jawab kan, terima konsekuensi dari aksi kalian sendiri gitu kan. Jadi aku tuh nggak pernah di project ini gitu ya bertujuan untuk lecturing satu-satu gitu. Itu ngomongin prinsip gitu. Ngomongin prinsip. Karena kalau nggak diomongin zaman sekarang itu, balik lagi ke tadi perang ya, perang asimetris tadi gitu. Nilai-nilai lama gitu ya, nilai yang konservatif gitu, yang sumber itu dari agama yang verify, maksudnya tuh benar-benar agama yang benar ya gitu. Apa tolak ukur agama itu agama yang benar ya? Agama yang benar itu intinya membawa manusia kepada best version of themselves gitu ya, pada hal yang lebih baik gitu. Filosofinya secara mudahnya itu dulu gitu ya. Jadi nilai-nilai lama itu kan, nilai konservatif itu sebetulnya yang berdasarkan dari agama yang beneran agama itu ya. Itu tuh guidebook buat kita jadi orang baik, the best version of ourselves gitu. Karena kalian tahu sendiri manusia itu diciptain konseptualitas tadi kan. Manusia itu dikasih pilihan basically, mau jadi setan, mau jadi malaikat gitu kan. Mau ikut ke arah mana gitu kan, maksudnya jadi itu analogi mau ke arah mana gitu kalian mendekatinya gitu kan. Iya, manusia memang abu-abu, tapi
kita tuh kasih kebebasan buat milih gitu, kamu tuh warna abu-abunya mau terang, condong terang atau condong gelap gitu kan. Itu kita dikasih kebebasan itu kebebasan yang cuman manusia punya ya gitu maksudnya, ataupun kalau makhluk lain ada yang punya, tidak setinggi manusia, karena manusia itu dikasih akal buat berpikir. Dan akal itu bukan otak doang. Kalau kita ngomongin otak doang, binatang juga punya, binatang juga bisa pintar. Tapi kalau akal itu kan termasuk moral dan nurani lah ya, intinya ada faktor kejiwaan, kebatinan di situ lah ya. Yeah, so that's the apa ya, the first part gitu ya, soal moral. Kenapa moral ini penting gitu ya untuk dibahas, karena balik lagi tadi kita ngomongin perang asimetris gitu. Jadi perang terhadap moral ini gak main-main efeknya gitu ya. Ini aku kasih tahu gitu, in case kalian belum paham gitu, perang terhadap moral ini ya, bahayanya apa gitu ya. Ya bahayanya tadi, nilai-nilai yang benar gitu, nilai-nilai lama yang sebetulnya tujuannya tuh untuk kehidupan manusia yang lebih baik nih, dikikis, diganti jadi nilai baru yang seolah-olah lebih baik bagi manusia, tapi intisarinya lebih buruk bagi manusia, itu bagi kehidupan manusia guys. Itu kadang jadi bahaya kan. Masalahnya gini, moral itu moral itu kebebasan masing-masing buat milih ya. Kita menjadi orang yang kayak gimana terserah, itu pilihan hidup masing-masing. Cuma balik lagi, kita kalau ngomongin 1, 2, 10 individual mungkin nggak berasa, tapi kalau jadi kolektif orang-orang moralnya jelek gimana? Hancur kan? Masyarakat hancur nggak sih? Jadi gimana ya, yang kita bahas ini kolektif kan. Kalau secara kolektif gitu, kalau kita ngomongin air ke kolam lah ya gitu kan, kayak analogi lagi gitu, mungkin kalau kotorannya cuman sedikit gitu kan, air ke kolam isi 5 liter, kotorannya cuman sedikit, let's say mungkin cuman kayak 500 mili itu kan air keruh, ya mungkin masih bakal tetap bening gitu itu kolam gitu kan. Tapi kalau ditambahin terus tuh air kotornya gitu kan sampai 3 liter, kalian bayangin enggak tuh, air kolamnya makin butek kan. Ya, jadi kalau kita pakai angka tuh ya kayak tadi gitu. Kalau kita ngomongin mungkin dari ibarat dari 1 juta orang cuman 10 orang gitu yang apa ya, ya yang seburuk itulah moralnya gitu kan. Terus kita biarin, iya nggak ngaruh 10 orang, 10 banding 1 juta gitu kan. Tapi kalau dibiarin kan 10 ini kan multiply ya, bertambah terus kan, dari 10 orang yang hancur gitu ya, rusak gitu, makanya dibiarin, diterima, ditoleransi, dinormalisasi gitu ya. Dari 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000, 100.000, 10.000. Lama-lama kan iya, air ke kolamnya jadi air got juga kan, yang tadinya bening pun bisa jadi air got gitu. Dan ya itu ibaratnya bahayanya gitu ya, kalau kita tuh membiarkan gitu, doesn't say anything about it lah gitu. Jadi itu prinsipnya kenapa penting gitu kan buat dibahas, prinsip dasarnya gitu ya. Ini kan saling mengingatkan aja gitu kan. Maksudnya saling mengingatkan itu tuh kayak prinsipnya gitu ya. Ini aku nggak ngomongin secara individu ya, kataku juga ya.
Jadi kalau aku ngomongin prinsip terus nanti tiba-tiba ada yang ngebalasin aku nih, ngomongin secara individu kan, kayak oh si Ebi ngomongnya gini 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 tapi dia sendiri gini, malah ad hominem. Lucu sih kalau buat aku ya. Toh aku ngomongin prinsip, kenapa lu kesinggung terus jadi ad hominem gitu kan ke gue gitu. Serah dah. Iya, jadi gitu prinsipnya soal moral ya. Kenapa ini penting gitu. Terus abis ini kenapa aku merasa terpanggil gitu ya untuk untuk melakukan ini gitu ya. Dan semuanya di Project Code Abyss ini gitu kan. Karena kita tuh prihatin, guys. Dan kita tuh punya tujuan yang nggak mau membiarkan tempat yang kita tinggalin bakang-bakang ini tuh juga jadi nggak nyaman gitu kan. Bagian dari menjaga apa ya, tempat tinggal sendiri lah ya gitu, kita harus peduli gitu. Ibarat kalau kalian belum peduli secara nasional ya, secara negara gitu, mungkin terlalu luas skopnya gitu. Kalian juga kalau misalnya ngomongin skala lebih kecil aja, misalnya di keluarga gitu kan, ada yang mukanya menyimpang, pasti kan kalian juga ada panggilan gitu ya buat kayak mengingatkan gitu kan, menjaga mereka gitu, orang yang kalian peduli gitu kan. Ini jadi sebetulnya ini bagian dari itu gitu kan. Karena kan memang gak nyaman juga ya tinggal di kolam yang airnya keruh butek kayak air got gitu kan. Kalian kalau dikasih pilihan mau berenang di air bersih atau air got, mau yang mana guys? Kan pasti milih air yang bersih kan? Apa? Kalian milih air got ya? Udah sih itu ya kalian aja yang there's something wrong gitu ya. Kita harus dicek gitu kalian, something inside harus ada yang dicek gitu. Dan kalau kita ngomongin moral nih, pegang moral ini itu siapa gitu kan, yang siapa sih gitu kan yang emang iya gitu kan, siapa sih yang bisa waging war tentang moral gitu kan, punya kepentingan apa sih itu buat ngerusak moral manusia gitu kan. Ya use as gitu kan. Tapi kalau seriusnya sih ya pasti orang-orang yang punya kekuasaan, punya uang, yang gak kebayang lah ya sama manusia-manusia kayak kita gitu ya, para elit-elit 1%, 0,1% yang kita aja nggak tahu itu siapa gitu, kenal juga enggak gitu kan. Tapi ya orang dengan kekuasaan sebesar itu kan pasti pengaruhnya juga berasa ke orang-orang di bawah kayak kita kan. Orang-orang di bawah piramid kayak kita kan. Ini kan trickle down nggak sih, dari atas ke bawah kan, aturan gitu atau influence pengaruh itu kan gitu kan, trickle down dari atas ke bawah gitu kan. Itu simple logic aja nggak sih? Kalian pasti tahu istilah ya gitu kan, absolute power tends to corrupts absolutely gitu kan. Terus kalian juga pasti tahu lah kalau orang kayak udah kutip udah selesai sama hidupnya lah ya, udah punya segalanya tuh pasti cenderung bosan. Cenderung nyimpang nggak sih, cenderung keluar batasnya tuh lebih mungkin ya, karena mereka bisa lakuin itu gitu. Dia kutip above the law ya, human law sih. Kalau kalau God's law sih enggak ya, aturan Tuhan sih masih belum lewat mereka, karena namanya juga masih sama-sama makhluk ya kayak kita kan. Ya, tapi kalian pasti udah ngerti lah ya prinsipnya gitu. Make sense kan, logis kan. Kalau dibilang yang punya kepentingan itu orang-orang ya penguasa yang
paling 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 elit di antara manusia ini gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin kejahatan kan pasti ngomongin motif ya, motifnya apa, kenapa mereka peduli gitu ya. Iya, surprise gitu ya, balik lagi kayak tadi kan kayak gue bilang gitu, orang kan cenderung kalau udah punya segalanya gitu kan, manusia itu kan tadi ada dua ya, ada baik ada buruk gitu kan kecenderungannya gitu, punya dua pilihan gitu ya, dan mereka kan udah punya semuanya gitu ya, untuk melakukan apapun gitu kan, terus tidak punya pembekalan moral yang benar mungkin gitu kan, dari agama yang benar dari kecilnya gitu kan, jadi ya akhirnya nyimpang gitu kan. Mereka nyimpang dan mereka pengen penyimpangan mereka itu gitu jadi lifestyle yang semua orang lakukan gitu, cenderungan pribadi lah ya, kayak kalau semua orang baik kan mereka jahat nih ya kan, yang 0,1 jahat, sisanya orang-orang baik kan, hampir 99% itu baik misalnya, berarti kan mereka yang ini sendiri kan, minoritasnya mereka kan sendiri. Tapi kalau dibalik kan, jangankan 99% jahat lah, ibarat 80% aja manusia jadi mirip kayak mereka, kan mereka yang enak kan, jadi ada keinginan ke situ lah ya gitu kan, jadi balikin, pembalikan gitu, yang benar jadi salah, salah jadi benar, jahat jadi baik, baik jadi benar gitu. Itu udah prinsip apa ya, yang udah lama gitu disebut dalam agama gitu, bakal terjadi suatu saat nanti ya, dan kita menuju saat itu kan, saat ini kan. Kalau kalian beragama pasti ngerti lah, pasti tahu kan, udah lama itu, udah lama konsep ini dibicarain ya kan? Ini sedang terjadi sekarang gitu. Dan kalau kita tanya kenapa gitu, kenapa mereka pengen begitu, kenapa, ya simply biar mereka juga hidupnya nggak usah diam-diam lagi kan. Capek nggak sih hidup diam-diam gitu, biar mereka tuh kalau gila tuh nggak gila sendiri gitu, rame-rame gila. mereka tuh juga pengen diakuin gitu, mereka juga kesepian dan sebagainya lah ya, intinya human motif lah ya, basic human motif, nothing new gitu, nggak ada yang aneh, nggak ada yang beda gitu. Iya, dan kenapa kita jadi ngomongin crime tadi ya, karena memang penyimpangan moral itu ujung-ujungnya paling mentoknya ya pasti jadi kriminalitas. Dan masalahnya orang-orang yang setinggi itu tuh ya kan, mereka tuh kalau berbuat hal kriminal tuh nggak akan dihukum sama kayak kita guys di dunia gitu. Kita maling ayam kita bisa dipenjara, tapi kalau mereka maling ayam karena udah saking powerfulnya ya nggak akan diadilin. Udah nggak kecil lah ya, udah nggak aneh kan kayak gitu lah. Tapi itu kan contoh kecil ya kan. Iya sih, di dunia manusia nggak diadili, di afterlife iya pasti diadili juga gitu sama Tuhan ya, maksudnya sama pencipta kita gitu kan. Cuma ini kan bagian dari usaha kita juga kan ya gitu. Ya emang semua orang juga nanti bakal menerima konsekuensi ganjarannya masing-masing gitu. Cuman kan ini kita juga harus nggak boleh diam aja, kita kan harus usaha juga gitu kan ya, sebagai manusia gitu kita harus ya, seenggak-enggaknya berusaha mengingatkan gitu kan. Walaupun mungkin kita tidak bisa sampai mengadili mereka di dunia, ya udah nggak apa-apa, tapi kan kita udah usaha dulu ya kan, ada yang kita lakukan gitu. Jadi ya itu kayak aku bilang tadi, yang bahaya, yang mengerikan itu ya itu nanti kalau mereka itu dinormalisasi, diterima gitu ya, ditoleransi, nanti kriminalitas juga jadi hal biasa gitu, hal-hal jahat itu jadi hal-hal jahat yang kriminal yang sangat merugikan orang lain gitu, bukan merugikan diri sendiri doang, juga jadi biasa gitu. Dan kalian mau jadi korban ibaratnya, kalian mau ke bawah-bawah juga gitu kan sama orang-orang kayak gitu.
Gitu aja sih intinya ya soal muaka. Karena kayak ada istilah juga kan, eh, ilmu itu kan, ilmu tuh kalau nggak digabung dengan ilmu manusia, kalau tidak dijaga dengan spiritualitas yang benar kayak gitu ya, ilmu agama yang benar ya, ilmunya jadi ilmu setan guys. And that's real. I mean, ilmu manusia itu ya jadi malah jadi senjata bagi dirinya sendiri ya kan. Jadi itu pentingnya moral guys. Dan kalau ngomongin elit-elit ini ya, yang ya secara global gitu, secara kolektif sebagai manusia gitu ya, yang menyimpang itu gitu. Ya, mereka kan ketinggian ya statusnya gitu, jadi nggak bisa diadili. Susah lah ya. Jadi kan ibarat kita tuh kayak ngebiarin orang gila lepas. Padahal biasanya kalau kita lihat orang gila di jalan kan, kalau dibiarin kan selain mengganggu tuh ya sebetulnya kita kasihan juga kan sama mereka gitu, nggak diurus ya. Soalnya aku juga jadi ingat dulu ada di suatu lingkungan gitu kan, pernah tuh ada orang gila lokal, dia kegiatannya teriak-teriak marah-marah guys, tapi masih harmless gitu, dia tidak pernah membahayakan orang secara langsung, dia cuma teriak-teriak marah-marah, tapi kan itu bikin orang khawatir kan. Dan kalau dibiarin memang takutnya malah escalating gak sih perilaku dia itu gitu kan. Mungkin awalnya memang cuman gitu-gitu doang gitu, dia gilanya marah-marah doang, teriak-teriak, lama-lama kalau jadi nyulik orang gitu, mukul orang atau apa kan nggak tahu ya. Jadi ya sebetulnya memang harus diurus itu orang-orang bermasalah kayak gitu kan. Ini cuma apa ya, jadi sedikit teringat ke sana gitu ya. Dan what else ya, mostly itu sih yang mau aku bilang tentang Mocha tadi ya. Jadi pada dasarnya emang Gojek di sini ya gitu ya, Gojekku dan kawan-kawan. Sebetulnya ya buat itu kita buat ngebahas hal-hal serius abis kayak gini. Cuman memang tadi balik lagi ya, selain terkendala apa ya, teknis gitu ya, dalam konteks topiknya yang cukup berat gitu, secara topiknya sendiri ataupun untuk membawakannya gitu. Jadinya ya jarang ku ini lagi ya, jarang ku bawain lagi di live stream gitu. Tapi sebetulnya aku masih apa ya, aku masih fokus pada topik serius abis tentunya ya, karena ini memang dasar kayak gitu. Dasar dari ya yeah, the whole reason kenapa kalian ketemu aku guys. Itu tapi ya kayak ini guys, kayak kalau kalian mungkin pernah tahu lah ya, kalian pernah nonton film itu nggak sih, filmnya Alan Turing tuh apa ya judulnya, aku lupa. Pokoknya ya itu tadi ya,
kebanyakan kebanyakan most of the things gitu ya sulit untuk dibicarakan ahead of its time ya gitu, apalagi info intelijen. Ya itu kan Alan Turing kan awalnya gitu ya guys, dia kan masuk militer gitu ya kan, direkrut jadi kan project militer ya kan, buat apa sih intinya dia tuh si komputernya Alan Turing tuh kan buat ini kode apa ya, kode Morse ya. Terus kan dilema terbesarnya si Alan tuh ini kan, dia kan itu ya pakai si komputer itu kan dipakai buat teknologi perang gitu kan, untuk nyampein info intelijen lebih cepat ya kan daripada musuhnya. Nah terus kan suatu hari dia dapat info kalau kayak bakal ada ini, kalau zaman sekarang namanya PsyOps ya, Psychological Ops, False Flag, pokoknya operasi sabotase ya kan, yang kapal penumpang mau ditenggelamin sendiri itu loh, biar seolah-olah kayak musuhnya yang lakuin padahal bukan kan. Kalau nggak salah ingat itu ya IIRC IIRC. Pokoknya si Alan ini kan dia dapat info itu duluan kan, kayak like beberapa jam sebelum operasi itu beneran dilakukan kan. Jadi kan dia punya banyak waktu kayak untuk mencegah kan. Cuma kan namanya juga itu ya operasi intelijen ya. I mean itu orang lagi kondisi perang ya gitu ya. There's a bigger stake at hand gitu kan. Terus kan akhirnya dia jadi dilema kan di situ kan, kayak dia tahu duluan tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan ya itu hal yang sangat sulit lah ya gitu. Nah maksudku most of the topics gitu ya yang ada di Serious Abyss ini juga tidak sepenting itu sih, maksudnya tidak dalam skala sepenting si Alan Turing itu ya gitu. Cuman still kayak terkadang ada yang masih sensitif juga ya, time sensitif sih ya. Kebanyakan info hidden knowledge kayak gini tuh terkadang time sensitif ya, jadi kayak kalau waktunya belum lewat tuh masih panas lah ya, masih hot issue gitu kan, dan itu yang cenderung sulit juga gitu buat di buat di nilai dibahas gitu ya. Tapi enggak lah, infonya masih dalam ranah publik sebetulnya, cuma kebanyakan publik aja nggak tahu, nggak bisa lihat gitu loh, jadi masih susah juga ngebahasnya gitu kan. Ini belum sedalam info yang kayak si Alan Turing dapat gitu kok. Coba kalian get it kan, I mean kalian paham kan susahnya gitu, maksudnya membawa topik-topik seperti ini gitu kan ke permukaan kehidupan sehari-hari gitu. Padahal kan pengaruhnya tiap hari, pengaruhnya kita rasain tiap hari. Itu ya gradually lah ya. Ya to name a bit gitu, kayak apa sih info, kayak apa sih yang aku maksud gitu kan. Yang time sensitif itu kayak ini loh, kayak kalau kita ngomong kita balik ke, gila ya udah hampir lama ya, udah lewat 5 tahun guys, tapi masih aja ya topik ini tuh masih belum terlalu mendapat pencerahan yang seharusnya, seterang itu belum. Kita balik ke tahun 2019 guys, soal penyakit pandemi itu loh. Just in case kalau kalian belum sadar ya, sekarang kan udah lebih tercerahkan ya, terkena, udah ke permukaan, udah kena sinar matahari gitu topik topik gelap ini, bahwa itu memang banyak permainannya kan, banyak permainan manusianya di soal pandemi terbaru kita itu ya, 6 tahun lalu guys, 6 tahun lalu. Kalau kalian belum tahu ya that's kind of normal sih, soalnya memang kayak aku bilang ya, ini kan juga
emang udah ke expose, tapi expose-nya tidak sebesar itu loh. Expose bahwa itu tuh banyak permainannya tuh tidak sebesar expose waktu kayak wow ini ada penyakit baru loh, kita harus hati-hati loh. Ya, dan itu by design guys, iyalah, itu diatur guys, itu by design. Jadi kalau aku misalnya kalian kayak hah kamu ngomong apa masa sih ya, aku tidak percaya yang kamu bilang itu adalah benar, ya aku nggak heran sih, tapi ya iya coba aja kalian cari. Itu aja masih time sensitive kayak gue bilang kan. Zaman sekarang aja 6 tahun kemudian aja kalau kita omongin soal topik itu terang-terangan, itu masih agak kayak ada semacam tabu. Maksudnya orang masih kayak belum banyak yang sadar ya, percaya juga gitu loh ya. Ya, so that's itu contoh yang time sensitive lah ya. Topik-topik kayak gitu. Ya ibarat kayak kalau kita ngomongin wow, 911 itu juga banyak permainannya guys, itu inside job. Tapi kalian ngomongnya tuh di tahun 2002 misalnya, kan ngomongnya itu kan masih time sensitive juga kan. Ya, that's kind of topic yang ya cukup sensitif ya, time sensitive, susah dibahas. Topik-topik lain sebetulnya udah lebih umum, udah banyak yang bahas. Kalau misalnya kalian suka nonton channel-channel konspirasi lah ya, atau channel-channel misteri, nanti kita ngomong di akhir, aku bakal ngomong juga soal konspirasi, istilah konspirasi itu sendiri buat penutup. Tapi kalau kalian suka nonton channel-channel kayak gitu ya, yang ngebahas topik-topik nggak umum gitu ya, yang kayak tadi misalnya kayak Nessie itu kan, channelnya Nessie, channelnya siapa lagi ya, ya yang suka bahas-bahas kayak gitulah. Topik-topik itu misalnya tuh kayak PDD gitu kan, terus siapa lagi ya, ya kebanyakan artis-artis besar Hollywood lah ya, atau kayak konspirasinya Lady Diana, siapa lah, orang-orang politik yang kayak gitu kan, kematian misterius or something, kalian pasti udah nggak asing gitu kan. Itu juga udah banyak yang bahas gitu, maksudnya, tapi tetap aja ya kayak masih semacam gimana ya. Oh, kita ngomongin meme iceberg itu loh, yang gunung es ya. Ya masih banyak juga orang yang belum tahu secara utuh bentuknya gitu si iceberg itu gitu kan, dan arahnya kemana gitu. Tapi untuk topik-topik kayak gitu sih syukurnya ya udah makin kebuka lah ya, udah lebih umum gitu, orang tahu gitu, walaupun ya belum sedalam itu kalian tahu icebergnya gitu, dan mungkin belum sadar juga arahnya kemana gitu ya. Maksudnya kayak itu tuh kayak baru satu kepingan puzzle gitu, kayak kalian belum melihat arah, kalian belum, maksudnya sebagian besar orang pasti belum punya cukup banyak kepingan puzzle gitu loh buat ngelihat gambaran besarnya gitu, big picture-nya gitu, kayak kaitannya apa, pengaruhnya apa gitu. Padahal ini semua tuh interconnected, maksudnya nyambung, dan balik lagi ke moral tadi gitu. Pokoknya sistematis lah ya, sistematikal. Ibaratnya memang kayak tangan gurita. Ini analogi bukan aku yang bikin guys, ini analogi yang sudah sangat umum gitu untuk membicarakan kayak kelakuan pakai elit ini lah ya, atau kayak jaringan kutip kejahatan lah ya, underground tuh mereka sering pakai analoginya gurita, karena tangannya tuh banyak. Gurita tuh tangannya bisa kemana-mana, ibaratnya gitu. Tapi ya aku bersyukur kayak ya, maksudnya topik-topik yang kutip, kita bilang kutip ya lebih umum kayak gitu lah ya, udah makin banyak orang tahu, walaupun pasti belum secukup
banyak itu juga sih, tapi udah lebih udah lebih umum ya. Kayak sekarang juga kan semua udah banyak orang tahu, gampang tahu tentang kayak chemtrail gitu ya, atau harp tuh, bukan bukan harpa alat musik ya, harpa yang buat cuaca lah, alat-alat kayak gitu gitu. Terus nanti yang terbaru itu kan mau ada geo geoengineering cuaca yang ekstrim. Kalian kalau suka nonton film, ada deh film yang tentang geoengineering terus kayak hampir bikin kiamat gitu loh. Apa ya judulnya ya? Lu kok pernah nonton? Pokoknya ini tuh semuanya nyambung. Geostorm, nggak salah ya. Ya, nih aku bacain sinopsisnya. When the network of satellites designed to control the global climate start to attack Earth, it's a race against the clock for its creator to uncover the real truth before worldwide geostorm wipes out everything and everyone. Yeah, pardon my pronunciation, pardon my French pronunciation, guys. Pokoknya intinya, artinya kayak saat jaringan satelit yang didesain untuk mengontrol iklim global mulai menyerang bumi, itu ini menjadi race, lomba ya, lomba melawan waktu bagi para penciptanya untuk membuka ancaman sebenarnya sebelum geostorm, badai apa ya, geo badai, ya badai alami lah ya, secara global menghancurkan semuanya dan semua orang. Dan ini film tahun 2017 guys, 2017 guys ya. Ratingnya cuma 5,3, tapi kataku sih nonton guys, nonton. Ini bukan sekedar action flick ya, tapi ini buat ngasih kalian gambaran bahwa itu tuh bukan cuma fiksi. Banyak hal tuh yang bukan sekedar fiksi tapi sebetulnya sudah dilakukan, tapi kita aja yang taunya belakangan karena kita cuman common people. Sama kayak tadi aku bilang ya, kayak beberapa topik kayak misalnya PDD gitu kan, siapa gitu kan, atau apa tadi tuh pandemi yang 2019 gitu kan. Ya kalau bau bangkai itu pasti bakal kecium juga ujungnya guys. Cuma kan memang ya kita tuh ya gimana ya, pasti kutip telat lah ya taunya gitu. Ya dan itu bukan salah kita juga sih besarnya gitu ya, karena memang ya who knows gitu, yang tahu in advance itu, yang tahu duluan tentang hal-hal kayak gitu ya pasti cuma segelintir orang dan gak gampang juga ya gitu kan. Maksudku gitu, sering kali kita tuh menyadari sesuatu tuh ya memang belakangan gitu, kayak saat udah hampir telat, tapi ya it's better late than never kan, iya kan istilahnya kan, mendingan terlambat daripada tidak sama sekali. Cuman itu ironisnya kayak gitu, sering kali kayak gitu kan. Dan ya itu emang terkadang by human system dibuat seperti itu guys. Gitu aja sih contohnya itu kan ya, contohnya. And then what else before we wrap this video ya, kita baru sejam lah ya ini ya, kita baru sejam, tapi gue yakin kayak kalian kayaknya masih udah panas juga nih otaknya. Ya dan aku juga pasti kayaknya
melewatkan beberapa hal. Mau aku bilang, oh kayak contohnya inilah, kayak kita kan tahu belakangan ya, kayak ibarat gini lah, sekarang kita ngomongin teknologi AI kan, kita belum bahas topik itu mendalam ya nanti ya next time. Cuman maksudku kayak gini loh, kayak kalau AI itu sekarang publik kan ya, maksudku gini, teknologi gitu, teknologi itu kan selalu di keep duluan untuk dipakai personal dulu ya, kita bilang gitu kan, kutip, dipakai tertutup dulu kan. Ya ibarat kita balik lagi tadi kayak AI sekarang publik, tapi itu aku yakin pasti itu udah beberapa tahun dulu di apa ya, saat pertama kali ditemukan gitu ya si komputer AI ini kan, sebelum dibikin publik itu pasti udah di badan-badan negara gitu kan, badan-badan intelijen pasti udah pada punya gitu, dan nggak tahu udah dipakai sejauh apa gitu kan. Sebelum go public itu pasti udah dimanfaatin dulu gitu ibaratnya, maksudnya gitu. Ya gitu aja. Jadi I mean like ya public kan pasti nasibnya lah ya, taunya belakangan ini. Kalau sekarang kan AI udah public ya, 2025 AI udah public, semua orang bisa akses, bisa pakai, udah jadi bisnis. Tapi dulu beberapa tahun belakangan ya, kayaknya udah hampir 10 tahun belakangan ya, atau bahkan belum nyampe 10 tahun, yang waktu pertama-tama topik kayak awas hati-hati ada deepfake gitu ya. Deepfake apaan tuh gitu kan, di saat semua orang belum bisa ngakses secara bebas gitu ya AI gitu kan, bikin video palsu tentang orang gitu. Itu kayaknya belum 10 tahun deh ya, atau 10 tahun tops lah ya mungkin. Nah itu zaman deepfake juga kan, berarti udah ada AI gitu kan, cuman AI-nya belum publik, masih dipegang sama tertutup sama pemerintah lah ya, sama badan-badan berkepentingan ya. Jadi maksudku kalau sekarang AI udah publik sekarang, berarti yang belum publik tuh pasti udah lebih canggih gitu, ada something else yang lebih canggih gitu guys, yang kita belum tahu, belum kebayang, belum punya gitu. Tapi nanti di masa depan, bentar-bentar lagi juga itu bakal jadi sesuatu hal yang kutip jadi normal lagi kayak AI gitu, kayak nggak aneh lagi gitu. Tebakanku sih ya, mungkin alat-alat yang berhubungan dengan pikiran guys. Iya, kontrol pikiran, masuk mimpi. Kalau kalian belum pernah dengar wajar, karena itu pun masih sulit ya aku nyari referensinya, tapi itu pasti arahnya ke sana guys. Udah mulai kayak masuk ke ranah subconscious. Balik lagi ya, memang sekarang perang itu semuanya mental guys, kebanyakan, sebagian besar di kepala guys, di mental, di otak. Makanya kita tuh harus memperkuat mental otak kita dengan apa guys? Dengan agama. Nggak ada lagi, karena blocking hal-hal buruk gitu ya secara mental itu ya, cuman spiritual, menagama apalagi nggak ada lagi guys. Jadi maksudku kita harus memperkuat mental kita juga guys, sebelum hal-hal yang lebih buruk datang ya. Gitu. Jadi kalau kita bersyukur gitu ya, di kita nggak ada perang fisik ya kan, kayak di negara-negara yang lagi konflik sekarang gitu. Ya itu kita harus bersyukur, kita belum masuk ke arah situ kan, perang fisik. Tapi perang mental itu ya masuk, channelnya lebih banyak lewat sejaga cara, karena nggak ada barriernya tuh harus masing-masing, harus lewat spiritual, lewat moral. Nggak ada barrier secara fisik gitu ya. Barrier secara fisik apa sih untuk moral? Paling aturan. Itu juga secara negara, kayak ibarat kita ngomongin Korea Utara ya, untuk perang mental, barrier fisik yang bisa dibuat apa? Aturan. Aturan juga barrier mental kan. Kayak Korea Utara tuh kan, dia bikin aturan nggak boleh masuk entertainment gitu kan. Oke, itu ekstrim, tapi itu sebetulnya tujuannya gitu kan, dia menghalangi perang
mental dengan cara itu. Ya untuk kepentingan tertentu lah ya gitu, kita gak usah bahas dulu ke sana, tapi maksudku perang mental itu ya masuknya gitu guys, nggak kelihatan karena itu influence mental itu kan, pengaruh. Jadi kita harus jadi orang yang aware gitu, hati-hati gitu, kita harus paham. Menjaganya ya cuma dengan spiritualitas, kembali pada Tuhan yang benar. Agama, ajaran yang intisarinya ngajakin kita baik. Baik itu yang secara benar baik, bukan yang merugikan. Karena sekarang kan ada agama bukan agama ya, yang kepercayaan gitu, yang kayak di depannya kelihatannya baik gitu, kayak wow ini liberating human, membebaskan hak manusia hidup. Tapi kalau kita bisa lihat lebih jauh melewati smoke screen gitu kan, fail itu gitu, kayak ya itu sebetulnya secara intisarinya merugikan manusia guys. Itu cuman menguntungkan baik bagi manusia sesaat, tapi intisarinya tidak guys, secara intisarinya tidak. Jadi kita harus pintar-pintar ngelihat itu ya, ngelihat konteks intisari secara besar ya, secara intinya. I miss something, aku tadi ada yang mau aku bilang juga. Mental ya, biar oh ini guys, kita akan balik ya ke prinsip hal baik atau jahat ya, kebaikan atau keburukan gitu ya. Tadi ya, sebetulnya semua hal itu sama aja. Kita jadi manusia itu selalu ada ininya guys, itu udah jadi aturan dasar hidup jadi manusia ya. Kita tuh nggak bisa lepas dari konsekuensi dan tanggung jawab guys. Itu udah sepaket sama, kalau kita ngomongin HAM itu adalah bawaan hak lahir dari manusia hak asasi manusia itu bawaan dari sejak manusia lahir, maksudnya gitu kan ya. Kalau kita ngomongin HAM gitu, maksudnya iya termasuk tanggung jawab, konsekuensi, hak tuh iya, itu juga bagian yang dibawa sama manusia dari sejak lahir, konsekuensi dan tanggung jawab. Jadi kalau kita ngomongin tadi balik lagi ke hal baik atau buruk ya kan, sebetulnya sama-sama aja, semuanya itu juga punya konsekuensi tanggung jawab masing-masing, cuma yang beda apa, waktunya doang guys. Jadi kalau kita ngomongin hal-hal yang buruk ya, dibalik guys, hal buruk itu dia mudah di awal, tapi nanti konsekuensi sama tanggung jawabnya berat belakangan di akhir. Sementara kalau kita jadi baik, kita bakal berat di awal guys, tanggung jawabnya itu bakal berat banget di awal, tapi nanti di akhir konsekuensi tanggung jawabnya lebih ringan, karena kita tidak memilih hal yang salah. Jadi itu soal waktu, makanya dibalik kita tidak pernah lepas dari tanggung jawab itu kan. Makanya kalau istilah aduh aku lupa istilahnya, pokoknya di Indonesia tuh kan ada ini kan, ada perkataan yang dibilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya, bersenang-senang kemudian. I mean kayak iya kita susah-susah dulu, nanti
ininya belakangan gitu kan. Kalau sekarang mungkin apa, kita susah-susah dulu, enaknya belakangan gitu kan. Kalau sekarang yang populer itu sistem atau hukum tuai tabur kan katanya. Yang dalam bahasa Indonesia juga ada kan istilahnya, yang apa, siapa yang menuai dia akan menabur. Terbalik my bad. Siapa yang menabur dia akan menuai kan. Ya, ibaratnya apa yang kamu tanam itu ya nanti yang jadi gitu kan. Ya itu konsep dua istilah peribahasa. Nah, peribahasa itu kan juga intinya dia ngomongin soal moralitas juga kan. Dia tuh ngomongin itu. Ini cuma soal waktu aja gitu. Kalau jadi orang jahat tuh enak ya, kayaknya mudah gitu. Iya, mudahnya sekarang. Tapi nanti susahnya belakangan. Karena balik lagi tadi dibilang kan, ya bau bangke juga pasti bakal kecium ujungnya. Kata orang sih there is no perfect crime. Ya mungkin untuk sementara ada sih perfect crime ya, yang nggak ketahuan sampai bertahun-tahun jadi cold case gitu. Tapi ya ujungnya juga kebuka juga gitu. One way or another gitu kan. Dan lagi pula kalau nggak kebuka di sini, ya di dunia sebelah lah ya kan. Kalian nggak percaya, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi konsepnya sih emang gitu. Terus apa lagi ya? Ya gitu, cuman soal kebalikan waktu doang. Kita jadi orang yang benar gitu, jadi orang yang tanggung jawab ya. Bakatnya sekarang iya capek banget. Tapi nanti di akhir pasti lebih ringan. Dan emang hal yang baik itu nggak enak guys, kayak kata orang kan obat. Kita sakit mau sembuh juga minum obat kan nggak enak ya, obatnya pahit, tapi kan itu baik buat badan kita gitu kan. Ya hal-hal baik itu seringkali nggak enak gitu, kayak kita mau makanan sehat nggak enak, nggak seenak makanan yang tidak sehat gitu ya kan, efeknya baik gitu, konsepnya gitu, yang maksudnya yang mau aku bilang gitu kan. Ya, di sebelum kita menutup sesi serius abis kita hari ini, ya balik lagi tadi pada dasarnya apa ya, kenapa hari ini aku take gitu ya video ini gitu, walaupun rilisnya entah kapan. Ya sebetulnya kan dasarnya pakai hati nih gitu, saya prihatin. Pakai kijang prihatin, kita berusaha menjaga tempat kita tinggal gitu kan, jadi lebih baik gitu. Karena balik lagi tadi, ini terkadang moral pribadi itu, tentang moral pribadi itu bisa jadi kejahatan yang merugikan orang lain dan orang banyak kalau dibiarin guys. Lama-lama bakal ke situ arah. Ya aku nggak bisa bahas sekarang gitu ya untuk detailnya apa gitu kan. Tapi contohnya aja, contoh aja kan, contoh aja. Ibarat kita ngomongin hal yang sangat private kayak seks ya, seksualitas gitu. Itu kan masing-masing. Tapi kan misalnya nih, ini bukan misal sih, ini beneran ada kejadiannya. Kayak elit-elit yang sangat elit itu kan, yang kita nggak kenal itu kan. Misalnya dia kan menyimpang ya, secara seksualitasnya. Misalnya dia suka anak kecil, suka bocil. Ini pasti juga nggak heran kan, sama topik ini kan udah sering dibahas juga sekarang ya. Kasusnya P. Diddy. Iya, terserah kalau dia suka anak kecil gitu kan. Secara seksualitas gitu. Tapi dia gangguin keluarganya sendiri misalnya, atau siapalah gitu, terserah. Maybe itu mungkin gak akan jadi masalah buat kita masyarakat lain kan. Tapi yang jadi masalah apa guys? Yang jadi masalah saat dia itu mulai mengganggu anak-anak lain di luar circle dia, di luar keluarganya dia. Maka kan bakal terjadi trafficking kan, human trafficking. Kan bakal merugikan orang-orang lain guys,
merugikan masyarakat, kita sebagai masyarakat, karena who knows kan. Iya, mungkin kalau kita mau apatis nih kan, mungkin kita bisa ngomong ya udahlah itu kan anak keluarga orang lain, salah sendiri nggak dijagain apa segala macam gitu kan. Iya, tapi kan sistem yang jelek kalau nggak kita awasi gitu ya, suatu hari juga bisa kena pengaruhnya ke kita kan ya. Itu amit-amit sih, tapi paham kan maksudnya bahayanya kenapa, bahaya tuh kenapa, paham kan. Ya gitu aja sih, gitu aja sih intinya kenapa maksudku kalian juga udah mulai harus peduli gitu ya, karena ini hal-hal yang sangat nyata guys, hal-hal yang sangat, ya sangat nyata, udah lama terjadi di dunia kita dan sekarang makin parah atau makin kebuka ya kedoknya mungkin. Ya pokoknya intinya ya, intinya kita harus memperhatikan gitu, bahkan makin besar pengaruhnya di rumah kita sendiri guys. Di Indo juga kan makin banyak ya kasus-kasus aneh-aneh kayak gitu guys, padahal mungkin sebelumnya ya who knows ya, entah bertambah kasusnya atau baru makin kebuka aja kedoknya. Tapi aku yakin dua-duanya sih, kayak kedoknya kebuka dan kayaknya kasusnya juga meningkat ya gitu kan, karena pengaruh dari nggak tahu dari mana ya pengaruhnya, penyimpangan. Tapi kan ngeri ya, ngeri nggak sih ini masalah ini, bahkan kalau kita ngomongin penyakit nular ya, penyakit gila orang luar kayak gitu di negara lain yang jauh dari Indonesia udah masuk loh ke kita gitu kan, udah ada depan rumah kita gitu kan, depan pintu gitu kan ya, di Indonesia gitu. Ini kan ngeri nggak sih? Ya gitu aja, maksudnya kuncinya kenapa kalian harus peduli itu gitu ya. Ini pengaruhnya ke kita semua gitu. Ini udah bukan hal-hal yang ya, sifatnya individual, itu tidak selalu konsekuensinya, pengaruh buruknya ditanggung oleh individual doang, tapi bisa ditanggung sebagai kolektif juga guys. Jangan dulu ngomongin azab ya atau hukuman langit, hukuman Tuhan gitu, jangan dulu ngomongin itu, tapi secara manusia aja kan. Ya kayak tadi, kalau udah terjadi jaringan trafficking, human trafficking, yang nanggung kan kita juga, masyarakat juga kan. Pengaruh buruknya juga kan udah kita rasain langsung sebelum kita tiba-tiba kena azab, kena hukuman langit juga ya. Ya gitu ya, ya guys ya. Aku nekenin pentingnya kalian peduli itu gitu, pentingnya kalian tidak apatis gitu ya, tidak terlalu apatis, tidak menentang nilai-nilai, tidak terlalu nggak terlalu kena propaganda bahwa kayak wah semua nilai konservatif itu buruk. Aku mengingatkan gitu buat kalian mulai peduli gitu kan, mulai sedikit peduli dan tidak menganggap orang-orang yang konservatif gitu yang berusaha menjaga nilai-nilai agama itu musuh. Bukan guys, musuh yang sebenarnya itu mereka guys, elit-elit yang udah punya semuanya itu guys. Dan mereka tuh jahatnya juga, mereka ngadu domba kita guys. Mereka itu mecah kekuatan kita supaya mereka nggak diganggu guys. Kalau kita pecah kan mereka nggak ada yang nuntut loh, maksudnya mereka bisa bebas lakuin apa aja kan kalau kita pecah gitu. Ini kan aneh gitu ya. Jadi kayak sebetulnya musuh kita tuh bukan satu sama lain, bukan antara konservatif sama orang liberal, tapi ada third man gitu ya, orang ketiga itu loh ya, which is elit-elit tadi yang kita omongin ya. Kalian jangan kemakan sama ininya mereka ya tadi, propagandanya mereka gitu, ngomongin kalau kayak wah nilai-nilai agama konservatif itu udah tua, nggak guna, nyusahin doang. Terus kalian jadi ngemusuhin orang-orang yang masih percaya, masih megang nilai-nilai itu gitu. Padahal sedari awal juga siapa yang mereka juga kan.
Ya lucu aja sih ya, intinya gitu ya guys. Jadi kayak kalian jangan musuhin tangga sendiri lah itu. Kalian juga udah, maksudku kalian udah mulai harus wise juga gitu ya, ngelihat setiap konflik kontroversi yang terjadi di masyarakat gitu, intisarinya apa gitu, arahnya kemana, penting nggak buat dimasalahin gitu, ini masalah kecil atau masalah besar gitu. Dan itu tadi, kalian jangan sampai tersesat gitu, ketipu sama propaganda elit tadi, kayak tadi gitu, nganggap wah agama itu apa katanya, orang-orang tuh mabok agama. Agama itu adalah candu atau apa sih, terserah. Iya, semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Iya, orang beragama juga bisa salah, orang beragama juga manusia, punya flaws gitu kan. Berlebihan itu tidak baik memang, termasuk beragama gitu kan. Beragama juga memang harus pakai logika ya. Tapi ya itu tadi, balik lagi gitu. Orang beragama bisa salah, bisa punya flaws gitu kan still better gitu dan nothing. Kalau kalian udah kayak ngemusuhin orang-orang beragama gitu, then what's left gitu loh. Kalian mau bergantung ke siapa, ke nilai apa gitu kalau kalian musuhin agama. Kalau kalian nganggap bahwa nilai moral, nilai agama itu nilai apa, hal yang buruk doang gitu, terus kalian mau percaya ke siapa, ke manusia? Kalian mau bergantung sama elit-elit itu, atau kalian mau percaya sama makhluk kayak setan, kayak malaikat? Maksudnya kalian mau bergantung sama mereka gitu, padahal secara kedudukan aja manusia tuh lebih tinggi dari dua makhluk tadi. Nggak percaya ya, belajar agama. Tapi aku heran ya, kalau ada orang yang muja setan, kenapa nggak ada orang yang muja malaikat guys? Why ya? Probably mungkin karena malaikat tidak menyesatkan manusia ya, mereka tidak minta buat disembah, tidak menjanjikan hal-hal buruk mungkin ya. Tapi kayaknya lucu aja nggak sih kalau ada aku penyembah malaikat. Belum ada kan tuh ya. Ya, so that's the importance gitu ya. Dan last but not least, not least ya not least, bukan video ini doang gitu ya, serius abis ini bukan serius abis yang terakhir, walaupun intisarinya sama-sama aja. Cuman oh ya, aku emang udah berniat ngerangkum topik-topik ini lebih kayak ke bite size lah ya. Ada di sub channel satunya lagi, aku link nanti di sini. Cuma itu ya for now belum banyak sih, dan probably nggak akan terlalu banyak juga, cuman beberapa video. Cuma kalian nanti reference ke sana gitu. Nanti aku highlight, aku taruh yang benar-benar penting intisarinya di sana gitu kan. Bite size yang memang kayak 10 menit gitu kan. Kalau ini kan sejam lebih ya gitu kan, kalian butuh waktu lebih itu buat buat mahamin, buat dengar kayak gitu ya. Dan ya nggak terlalu rapih dan ya di sana juga lebih formal lah ya. Videonya lebih ya kita fokus gitu ya pada pembahasan gitu. So there's
there is no me there. Kalian nggak bisa lihat aku kayak gini di kamera gini kan. Tapi still itu semua yang di sana itu ya intisari dari omongan-omongan serius abis yang aku omongin di sini juga gitu ya, di video panjang atau di live stream. Ya ngomongin konspirasi ya kan, ini mengingatkan lagi aja sih, berkali-kali ya kita harus mengingatkan, kita harus meluruskan, karena konspirasi teori ya, teori konspirasi teoris itu labeling guys, labeling. Kalian cari sendiri deh, itu memang labeling dari badan intelijen guys. Jadi untuk menutupi kebenaran yang beneran kayak gitu kan, ya itu dilabelin, orang itu dilabeli, wah ini mah teori konspirasi doang, wah orang ini mah konspirasi teoris. Jadi kayak untuk meragukan kebenaran yang diomongin, padahal bener, padahal yang diomongin itu ahead of his time ya, ahead of its time gitu. Kayak tadi kita ngomongin Alan Turing tadi, informasinya tuh bener-bener baru yang susah, pasti bakal susah buat di-verify, tapi kan bukan berarti bohong. Dan si label konspirasi teoris ini merusak itu guys. Ya itu teknik labeling udah dari lama ya. Jadi maksudku aku mau bilang gitu, kalian juga jangan terlalu anti sama label itu guys, teori konspirasi teoris. Jadi kayak kalian harus iya tahu aja dulu dan timbang sendiri gitu loh, mikir kritis, apakah info ini seberapa mungkin, seberapa benar bisa dipercayanya gitu loh. Jadi jangan belum apa-apa tuh kayak kalian udah ini mah teori konspirasi, cocok logi. Nggak selalu gitu loh, nggak selalu gitu, karena banyak yang kebukti kan, teori-teori konspirasi yang kebukti juga banyak. Iya memang banyak juga yang cocokologi gitu ya, tapi ya itu kalian mikir kritis lah, bedain sendiri, cari referensi gitu, yang kajian gitu. Jadi jangan langsung anti lah gitu dengan begitu dengar istilah wah ini teori konspirasi, padahal konspirasi sendiri artinya itu kan, kalau dari kalian cari deh di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, konspirasi itu intinya kan sebetulnya suatu, kalau translate Indonesianya pemufakatan jahat ya. Jadi memang segelintir orang, beberapa orang yang memang punya niat tidak baik, punya rencana tidak baik, dan melakukan rencana itu gitu, bareng-bareng. Iya, gerombolan lah ya. Ya gitu. Jadi konspirasi itu hal yang sangat nyata, maksudnya beneran terjadi. Orang scamming berencana gitu ya, bikin rencana jahat dan melakukan itu gitu ya, rame-rame bergerombol. Itu beneran terjadi konspirasi. Artinya itu konspirasi itu. Kalau teori itu kayak intinya kan suatu hal yang masih belum terbukti kan, teori gitu. Arti kata apa ke katanya gitu. Tapi makanya dibilang tadi itu kan labeling, teori konspirasi teoris gitu ya. Orang yang suka berteori tentang konspirasi, padahal itu bukan teori. Maksudnya nggak selalu teori yang kayak bullshit or nonsense gitu. Kadang ya sayangnya gitu kan, karena terlalu teorinya muncul terlalu cepat atau apa, jadi kan susah dan memang udah naturnya ya, natur tuh dasarnya gitu kan, hal-hal yang tertutup kayak gini gitu kan ya, info-info tertutup gitu kayak konspirasi gini ya susah di verify kebenarannya kalau belum terjadi, kalau belum lewat masanya gitu. Tapi kan
pada saat itu terjadi kita udah terlambat ya, tadi kayak kita bilang kan, sayangnya memang nature-nya kayak gitu. Tapi ya better late than nothing lah ya. Cuma ya ibaratnya gitu lah. Kalian jangan anti gitu, jangan anti sama orang-orang yang megang nilai agama gitu dan punya info-info yang kayaknya tidak mainstream. Kan harus kritis lah nilainya, karena di situ seringkali kebenarannya itu malah di situ, bukan di media-media mainstream gitu ya, yang kalian tahu atau yang semua orang ngomongin. Ya kritis lah pokoknya ya. Nilai, kalian harus bisa ngenilai juga buat diri sendiri. Mikir kritis. Do your research, educate yourself katanya. Yeah, I think that's all ya. That's all. So ya, buat kalian yang made it to the end of this video gitu ya, maksudnya benar-benar dipahami gitu ya, diresapi. Jadi dari video ini ya, congrats lah ya gitu. Congrats, berarti kalian ya mau mikir kritis lah ya. Ya, dan sekali lagi intinya di sini aku mengingatkan dan menyemangati gitu ya, buat kalian juga lebih aware lah gitu kan sama semua hal yang aku bilang tadi gitu ya. Dan aku juga tidak bermaksud untuk mengkritisi orang ngomong secara personal gitu ya. Ke orang-orang secara personal gitu, ke kalian gitu ya, maksudnya bukan mengkritik secara personal gitu. Aku ngomongin prinsip dasarnya aja gitu ya. Dan ya kalau memang ada salah kata gitu ya, yang sengaja ataupun tidak, ya maaf ya. Tapi kembali lagi tadi, di sini nggak ada yang personal aku ngomongin ya, kan aku ngomongin secara personal ke masing-masing individu gitu ya. Ini aku secara umum, secara generalnya aja gitu ya. Semoga video ini banyak manfaatnya ya, dan ya aku juga nanti bisa rilis video-video lain ya, intinya gitu kan, yang tadi aku bilang di mana tuh, di channel yang nanti aku taruh di deskripsi. Dan what else what else ya, udah sih. Basically tidak ada manusia yang sempurna. Aku tidak menuntut kalian jadi sempurna, aku juga tidak sempurna. Kita punya kekurangan semuanya,
masing-masing gitu tempatnya. Salah dan lupa, tapi yang penting ya pilihan-pilihan yang kita buat kan ya kan. Kita mau jadi manusia yang kayak gimana, kita mau ke arah mana. Jadi abu-abu yang cenderung gelap atau yang cenderung terang, itu aja sih. Oke, that's the akhir kata buat hari ini. Thank you dears. By that episode, Adi, see you guys. Another time. Bye bye. Bye bye.